Ya Allah, perbaiki selalu akhlak kami dan sikap kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki selalu amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Jika sekiranya ada khilaf dan salah dalam memperoleh harta yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Hari ini kita berada dalam hari besar, hari perayaan, hari di mana kita kembali berbuka, yaitu Idul Fitri. Satu nikmat yang besar. Selama Ramadan kita dapat menjalankan ibadah siam, ibadah puasa 1 bulan penuh, meskipun dalam kondisi kita tersebut lalu berikhtiar dan berusaha untuk menggapai hidayah dan petunjuk Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Keadaan fitrah, keadaan suci dan bersih dari dosa-dosa. Karena dosa-dosa hamba Allah yang beriman dan taat kepadanya selama Ramadan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala dan dimaafkan olehnya. Karena memang Ramadan itu penuh dengan ampunan. Sampai-sampai ulama seperti Al-Imam Qatadah rahimahullah rahmatan wasi'ah menyatakan, "Man lam yughfar lahu fi Ramadan, falan yughfar lahu fima siwah." Barang siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka di hari yang lain ia pun akan sulit untuk diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah rahmatan wasi'ah menyatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka barang siapa yang tidak mendapatkan pengampunan tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di antara keistimewaan puasa dari ibadah-ibadah yang lainnya
adalah bahwasannya puasa merupakan ajang untuk menempa dan mendidik setiap muslim untuk selalu mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh dengan mengikhlaskan ibadah puasanya hanya karena Allah Jalla wa'ala semata, dan merasa selalu diawasi oleh Allah Jalla wa'ala, serta membuang jauh-jauh sifat riya yang merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala, maka dipastikan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Puncak daripada keimanan tersebut adalah mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Artinya ketika seseorang berpuasa tanpa ada tauhid, tanpa ada mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam masalah ibadah, puasa hanya untuk Allah Jalla wa'ala semata, maka pada saat itu dia tersebut telah mendapatkan satu hal yang berkaitan dengan dosa, yaitu kesyirikan. Seseorang yang menjalankan ibadah siam dan ibadah puasa hendaknya dirangkai dengan mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang bahayanya kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Jangan sampai dalam masalah melaksanakan ibadah, khususnya siam Ramadan, ada tersisip kesyirikan. Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat ridwanullah ajmain bertanya, qalu wa ma syirkul asghar? Apa nih maksud dengan syirik kecil tersebut? Qala Rasulullah ar-riya. Seseorang beribadah, seseorang beramal, tujuannya bukan untuk Allah Jalla wa'ala, tapi tujuannya adalah untuk manusia, supaya manusia memuji ibadah yang dia kerjakan. Ciri utama dalam menjalankan ibadah puasa adalah keikhlasan dan mengesahkan Allah semata. Penanaman nilai tauhid tercermin dalam ibadah puasa, karena semua perbuatan merasa selalu dilihat oleh Allah Jalla Jalaluh. Orang yang sedang berpuasa sangat mudah melakukan kebohongan dengan pura-pura tidak makan atau pura-pura tidak minum di depan halayak umat. Tetapi yang beriman dan selalu mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, maka puasa yang dia jalankan ikhlas lillahi taala, tidak ada pamer atau tidak ada keinginan untuk dipuji oleh manusia. Saat berpuasa, seseorang yang sedang melatih dirinya untuk menghindari rasa riya dan pamer dalam beribadah, sehingga semua perbuatan semata-mata karena mengharapkan ridha ilahi. Orang yang sedang berpuasa dilatih untuk menjaga amanah dan bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan agar terhindar dari sifat kemunafikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah puasa sangat lekat dengan implementasi nilai-nilai tauhid dan jauh dari sifat syirik, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Puasa merupakan ibadah yang spesial untuk Allah Jalla wa'ala, untuk membangun kedekatan seseorang hamba dengan Tuhannya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Jalla wa'ala dalam hadis qudsi, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, qala Allah Ta'ala berfirman, kullu amali ibnu Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan manusia adalah untuknya sendiri, kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku, kata Allah Jalla wa'ala, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Para ulama menjelaskan mengapa ibadah puasa menjadi istimewa di mata Allah Jalla Jalaluh. Ternyata ditemukan beberapa hal yang khusus yang ada pada ibadah siam dan ibadah puasa yang membedakan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang pertama, ibadah puasa jauh terhindar dari pamer kebaikan. Sebab orang yang sedang berpuasa adalah rahasia dirinya dengan Allah Jalla Jalaluh untuk membangun kedekatan kepada Allah Jalla Jalaluh dan bermunajat hanya kepadanya sepanjang hari. Yang kedua, kenapa ibadah puasa berbeda dengan ibadah yang lainnya? Ibadah puasa tidak membutuhkan gerakan sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya sehingga dapat dilihat oleh orang lain. Ibadah puasa berangkat dari hati yang tulus dan implementasi dengan tekad tanpa gerakan. Yang ketiga,
Pada dasarnya ibadah puasa tidak dapat dipamerkan karena memang tidak tampak dalam perbuatan. Ketika seseorang ria atau sum'ah dengan ibadah puasanya, pastinya dengan cara menginfokan kepada orang lain bahwa dirinya sedang melaksanakan siam atau puasa. Yang keempat, kenapa ibadah siam berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Sulit sekali orang membangga-banggakan dengan tidak makan dan tidak minum. Di samping itu juga, lapar dan haus tidak dapat dipersembahkan kepada Tuhan yang disekutukan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karenanya ibadah puasa lekat dengan nilai tauhid yang hanya bertuhan dan menyembah kepada Allah Jalla wa'ala semata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Puasa menunjukkan ketulusan iman. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah rahmatan wasi'ah menyatakan, ibadah puasa inilah yang menunjukkan benarnya iman seseorang. Orang yang melakukan puasa selalu menyadari bahwa dia berada dalam pengawasan Allah Jalla Jalaluh, meskipun dalam keadaan sendirian sekalipun. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala membalas orang yang melakukan ibadah puasa tanpa ada batasan pahala. Dan menghususkan amalan puasa adalah istimewa untuk Allah Jalla wa'ala dibandingkan amal-amal ibadah yang lainnya. Puasa adalah sarana keakraban antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ia tidak melakukan sesuatu tetapi meninggalkan kenikmatan dunia berupa makan, minum dan syahwatnya semata-mata mengharapkan ridha Allah dan cinta Allah. Puasa adalah pancaran tauhid dan realisasi keimanan. Sebab orang yang beriman akan rela meninggalkan godaan syahwat dan memenangkan ketaatan hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Keistimewaan puasa tidak hanya dijanjikan di dalam pelaksanaannya, tapi balasannya khusus dan terhormat kelak di akhirat. Bahkan Allah Jalla Jalaluh telah menyediakan pintu khusus dari 8 pintu surga yang tersedia bagi mereka yang melaksanakan ibadah siam dan ibadah puasa. Dari hadis sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, sesungguhnya di surga itu ada pintu yang dikasih nama dengan sebutan ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaim yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak, ketika telah terjadi hisab dan dinyatakan manusia itu masuk ke dalam surga, khusus mereka yang berpuasa masuk surganya lewat pintu ar-rayyan tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk surga melewati pintu ar-rayyan tersebut. Yuqalu aina as-shaimun, kemudian dikatakan oleh malaikat yang menjaga pintu ar-rayyan, mana mereka-mereka yang melaksanakan ibadah siam, mana mereka-mereka yang melaksanakan ibadah puasa selama hidup di dunia. Fayaqumuna, mereka pun berdiri menunjukkan mereka ketika di dunia melaksanakan ibadah siam. Kemudian diperintahkan mereka untuk masuk ke dalam surga lewat pintu ar-rayyan tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang melewati pintu ar-rayyan masuk ke surga kecuali mereka yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqu, ketika orang yang berpuasa sudah masuk surga seluruhnya melalui pintu ar-rayyan, maka pintu ar-rayyan tersebut ditutup rapat-rapat. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada orang yang masuk ke dalam surga melewati pintu ar-rayyan kecuali mereka yang melaksanakan ibadah siam dan ibadah puasa. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, coba kita renungkan hadis ini. Betapa khususnya dan betapa istimewanya ibadah siam. Allah Jalla Jalaluh membuat pintu khusus masuk ke dalam surga yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa telah mampu menjalin kedekatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan demikian mereka dapat menggapai ridha ilahi, ridha Allah Jalla Jalaluh. Allah Jalla wa'ala mempertontonkan ridhonya kepada hamba-hambanya yang menjalankan ibadah siam dan ibadah puasa. Semoga bulan Ramadan 1444 Hijriah ini kita umat Islam yang menjalankan tauhid dapat menjalankan ibadah puasa sebaik-baik mungkin, dan ini yang terbaik dibandingkan tahun-tahun yang lewat. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menerima amal ibadah kita, khususnya ibadah siam. Tauhid merupakan asas yang paling agung yang dinyatakan dan dijelaskan oleh Al-Quran dengan bukti-bukti yang nyata. Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah merupakan asas yang paling agung secara mutlak, asas yang paling sempurna, paling utama, bahkan paling wajib keberadaannya bagi kemaslahatan umat. Untuk tujuan tauhid inilah Allah Jalla wa'ala menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Jalla wa'ala,
menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Salah satu ibadah tersebut adalah ibadah siam. Ikhlaskan diri dalam beribadah siam. Dengan demikian ibadah siam kita selama Ramadan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Maka penjelasan atas masalah yang telah diteguhkan di dalam masalah tauhid tersebut, bahwa dosa syirik adalah dosa yang paling besar, karena Allah Jalla wa'ala menginfokan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali dengan taubatan nasuha. Itu pun terjadi sebelum dia meninggal dunia. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, 2 kali Allah menyebutkan, ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia dalam kondisi membawa syirik besar, inilah dosa yang tidak diampuni. Tapi jika sekiranya dia bertaubat taubatan nasuha sebelum meninggal dunia, termasuk dosa syirik, maka Allah Jalla wa'ala pastinya akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Artinya, na'udzubillah min dzalik, jika kita beribadah siam atau ibadah-ibadah yang lainnya masih disisipi dengan dunia, masih disisipi dengan ketidakikhlasan, masih disisipi dengan riya dan sum'ah, maka pada saat itu Allah Jalla wa'ala tidak menerima amal ibadahnya, karena ibadah dia, khususnya ibadah siam, tidak dirangkai dan tidak diiringi dengan tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Wajib bagi seorang hamba muslim untuk benar-benar takut dari terjerumus berkaitan dengan dosa syirik ini, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Dan hakikat tauhid adalah ketika kita sanggup beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala semata, dan tidak melihat kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, tidak bertakwa kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan juga tidaklah melaksanakan ibadah siam dan ibadah-ibadah yang lainnya kecuali lillahi ta'ala, untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Bahkan Allah Jalla wa'ala menyatakan dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budallah mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah kita ini disuruh termasuk melaksanakan ibadah siam dan ibadah-ibadah yang lainnya, hendaknya ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Sesungguhnya satu ibadah menjadi tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala ketika ibadah yang dia kerjakan tanpa ada unsur tauhid, tanpa mengikhlaskan diri untuk Allah Jalla wa'ala, maka tidaklah akan diterima puasanya, salatnya, zakatnya, umrahnya, hajinya, dan lain ibadah yang lainnya, kecuali dari seorang hamba yang telah mewujudkan tauhid dan membentengi dirinya dari menjadikan segala sesuatu selain Allah Jalla wa'ala sebagai tandingan dan dari perbuatan syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, mari kita tutup khutbah Idul Fitri ini dengan bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan, khususnya ibadah Ramadan, khususnya lagi ibadah siam Ramadan, diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya hingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah segala bentuk keburukan dan kejelekan kami. Wafatkanlah kami dalam kondisi membawa kebaikan dan amal saleh. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kedua orang tua kami, sebagaimana mereka memberikan rahmat dan kasih sayang mereka kepada kami ketika kami masih kecil, ketika kami masih membutuhkan bantuan mereka. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina
wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa pasangan kami dan ampunilah dosa anak keturunan kami dan ampunilah dosa kaum muslimin seluruhnya, baik dia yang laki ataupun dia yang perempuan, baik dia yang masih hidup terlebih lagi mereka yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha dekat ya Rahman, sesungguhnya Engkau Maha mendengar permohonan kami ini dan sesungguhnya Engkau Maha pengijabah doa-doa kami ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkanlah kepada kami ini yang hak itu hak, yang benar itu benar, dan berikanlah petunjuk-Mu dan hidayah-Mu kepada kami agar kami mudah untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkanlah kepada kami ini yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan berikanlah petunjuk-Mu dan bimbingan-Mu ya Allah kepada kami agar kami mudah untuk meninggalkan kebatilan dan kesalahan tersebut. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab dan siksa-Mu yang datang secara tiba-tiba. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya kesehatan yang ada pada tubuh kami ini. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala macam murka dan amarah-Mu kepada kami. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana fi ta'atika wa ahsin akhlaqana wa a'malana waghfir lana wa adkhilna jannatakal firdausil a'la min ghairi hisab wala adab. Ya Allah, perbanyaklah harta-harta kami ya Allah, dan perbanyaklah anak keturunan kami ya Allah, dan berikanlah keberkahan kepada harta kami dan anak keturunan kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami di dalam ketaatan kepada Engkau. Ya Allah, perbaiki selalu akhlak kami dan sikap kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki selalu amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami jika sekiranya ada khilaf dan salah dalam memperoleh harta yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah jika sekiranya ada khilaf dan salah di dalam mentarbiyah dan mendidik anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, perbaikilah selalu sikap dan akhlak kami. Ya Allah, perbaiki amal ibadah kami dan ampunlah dosa kami dan masukkanlah kami ke dalam jannah-Mu yang paling tinggi, Jannatul Firdausil A'la, berkumpul dengan para anbiya, para nabi, khususnya nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal ladzina shamu ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma ja'alna minal ladzina qamu ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma ja'alna minal ladzina qamu lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang melaksanakan ibadah siam di tahun ini karena Engkau ya Allah, tulus karena keimanan untuk-Mu ya Allah, dan mengharapkan pahala dari sisi-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya dikarenakan melaksanakan ibadah siam karena-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah qiyam karena Engkau ya Allah, lillahi ta'ala, dan mengharapkan pahala di sisi-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah salat malam penuh dengan keimanan, ikhlas, dan mengharapkan pahala di sisi-Mu ya Allah, hingga Engkau menganugerahkan kami ampunan dosa-dosa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallahu minna mutaqabbalan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallahu minna mutaqabbalan. Ya Allah, antarkan kami ya Allah untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Ya Allah, jumpakan Ramadan tahun depan kepada kami. Dan terimalah seluruh amal ibadah yang kami kerjakan selama Ramadan pada tahun ini. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa zakatana wa sadaqatina wa tilawatana al-Qur'an ya Rabbana innaka antas samiul alim ya Rabbana innaka mujibus sa'ilin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kuffari bil jiddi mulhiq. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wa bi kulli am wa antum bi khairin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.